Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya mau presentasi terkait dengan materi tugas saya minggu yang lalu, yaitu membuat legal opini permasalahan pajak. Pada materi yang saya buat minggu yang lalu, saya mengambil kasusnya adalah pemalsuan faktur pajak. Nah, dalam kasus pemalsuan faktur pajak ini, posisi kasusnya pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana perpajakan, pemalsuan dokumen yang sah, dan juga pencucian uang. Jadi kalau berdasarkan kasus posisi kasusnya, makanya kita bisa terapkan dasar hukum pasal 263 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, berdasarkan kasus di atas, saya melakukan analisa hukum bahwa subjek yang melakukan pemalsuan faktur pajak telah melakukan tindak pidana tindak pidana pemalsuan dokumen negara yang sah, sehingga itu bisa dijerat dengan tindak pidana yaitu tadi pasal 263 KUHP. Karena apa? Karena faktur pajak itu dokumen yang otentik, proses penerbitannya, pengisiannya, itu semuanya. Jadi nanti terjemahnya itu. Jadi masuk ranah pidana. Dan terhadap kelalaian atau kesengajaan itu, yang pelaku atau subjek bisa dijerat dengan hukum penjara selama-lamanya 8 tahun. Faktur pajak yang dipalsukan, yang seharusnya dibuat sebagaimana layaknya prosedur yang sah berdasarkan kontrak, nilai, jenis, dan semuanya, karena diabaikan dan sengaja dibuat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Nah, itu dipertegas kembali dalam pasal 64 KUHP yang pada dasarnya atas perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana pokok. Nah, ini jadi kita berharap teman-teman dan semuanya atau pelaku usaha tidak melakukan manipulasi pajak. Kenapa? Karena pajak itu sangat-sangat berguna di negara kita. Karena sumber pendapatan, sumber penghasilan dari pajak. Pajak itu digunakan untuk pembangunan dan juga untuk membayar gaji pegawai negeri, baik sipil, TNI, dan Polri. Jadi biasanya kasus pemalsuan pajak atau penggelapan pajak itu biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, karena memang membayar pajak itu sangat besar, dan itu jarang terjadi pada SPPT pribadi. Pribadi dalam hal ini mungkin yang tidak ada transaksi atau biasa. Kita berharap memang dari kasus semuanya, makanya saya beropini seharusnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu peka, jangan seperti kasus yang sudah malah dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang menjadi aktor intelektualnya untuk melakukan penggelapan pajak. Contohnya kasus Gayus yang beberapa waktu yang lalu sangat menghebohkan itu. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya saat ini sudah mulai melakukan kemudahan-kemudahan dalam rangka melayani pajak. Maka itu dalam sebuah perusahaan-perusahaan yang besar, dia tunjuk seorang account representatif dalam rangka melakukan pendampingan, konsultasi untuk memudahkan proses-proses pelaksanaan pembayaran pajak, keberatannya apa, ininya apa, jadi tidak ada lagi penyimpangan dan sebagainya. Nah, kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa pemalsuan pajak ini juga bisa dijerat dengan pasal TPPU, pencucian uang, karena pada dasarnya dalam kasus pemalsuan faktur pajak atau penggelapan pajak itu, si subjek pelaku itu akan menggelapkan asal-usul uang, dari mana, untuk apa, dan pengalian hak-haknya. Jadi sengaja mengaburkan itu. Jadi dalam pasal ini, pasal TPPU, itu memang termasuk pencucian uang. Dan kesimpulannya bahwa
dari kasus pemalsuan faktur pajak itu jelas bahwa itu adalah tindak pidana yang memang harus diberantas, karena pajak merupakan sumber, itu tadi saya sampaikan di awal, sumber pembangunan dan juga biaya membayar gaji pegawai negeri. Jadi selanjutnya saya juga berharap dalam kesimpulan ini pemerintah memberikan kiat-kiat kemudahan untuk memberikan wajib pajak itu melakukan kewajibannya. Jangan sampai terlalu administratif, justru potensi penerimaan pajak itu terganggu dengan adanya prosedural itu. Contohnya pajak kendaraan bermotor yang seharusnya kendaraannya sudah ada, STNK-nya sudah ada, wajib pajak membayar ada, hanya gara-gara KTP-nya berbeda dengan tidak ada asli, tidak bisa dilayani. Mungkin itu menjadi pertimbangan, dan juga terkait dengan pengenaan pajak yang besar terhadap investasi asing yang belum tentu prospeknya. Kalau bisa mereka diberikan insentif seperti Vietnam, sampai nanti bangunan fisik pabriknya atau semuanya dinyatakan operasional, baru kewajiban itu bisa dijalankan. Mungkin demikian aja. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam pembelajaran ini saran masukan dengan senang hati akan kita terima. Demikian, saya Suryanto, NIM 20 74 20 10 30. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.